أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bapak, hadirin, ibu, para undangan, adik-adik kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia nikmat yang diberikannya kepada kita, sehingga malam ini kita dapat berkumpul di Masjid Baitur Rahman ini dalam rangkaian launching kampung binaan keluarga sakinah. Mudah-mudahan kita doakan penduduk masyarakat yang ada di tempat ini adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada lingkungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya nanti tergolong kepada umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Untuk menetralkan aura-aura, simpanan-simpanan badan, ayo kita berselawat supaya jangan mengganggu dia ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badriyah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu, apa kabar? Baik, sehat. Nah, ibu kalau mau mendengarkan ceramah, tolong jangan mengantuk-antuk. Kalau mau begini-gini mah, tarik kupingnya. Nah, gitu ya. Saya tengok yang hadir ini rata-rata 35 angka ke sini. Nah, ya, tak cocok lagi saya Pak Pamulu mengajarnya ini, tak cocok. Nah, tapi kata pepatah, hafal tadi karena diulang-ulang. Nah, kan gitu. Nah, kalau memang sudah yang mengetahui teori-teori macam ayahanda Pak Munir,
Nah, dia sudah pengantin lama, bisa nanti belajar bagaimana trik-trik yang akan diajarkannya, jurus-jurus bagaimana supaya langgeng rumah tangga itu. Ya, nah, kepada ibu-ibu tolong, ya, tolong dengarkan baik-baik. Kenapa? Sebab perpecahan daripada rumah tangga itu, pertikaian daripada rumah tangga itu penyebabnya selalu perempuan. Masa muka ibu nih? Penyebabnya kok perempuan katanya. Gimana, benar nggak enggak? Hah? Enggak, jelas ya pendengaran ini? Jelas? Ah, jelas ya? Penyebab keretakan rumah tangga adalah perempuan. Setuju? Hah? Loh. Iya. Kenapa dikatakan demikian? Karena perempuan ini selalu memandang pasangannya dengan fisik, dengan jabatan, dengan dompet, dengan ladang, dengan fisik lah. Tiba-tiba dicabut Allah jabatan, dicabut Allah harta, dicabut Allah hilang dompet. Masa enggak menunggu? Itu datang begini, begini. Jangan ini sambutu. Terus ya? Kamu ada dapat begini, yang dicabut jabatan abang gimana lah? Aku lagi terlalu buat anak kuliah lagi. Kayak di mana di pondok? Kalau sudah begitu, Pak, istri kita diam saja. Ya, kalau begitu istri kita diam saja. Ya, diam saja. Anggap saja beliau ibu-ibu ini adalah radio rusak. Ya, radio rusak itu kan begitu. Udah. Begitu aja, Pak. Kenapa terjadi pertikaian? Karena tak ada iman. Pembatas iman dengan setan itu sekulit bawang. Bayangkan tipis itu. Sedikit saja. Jadi makanya apabila suami istri itu kokoh imannya, maka setan itu pun malas masuk ke dalam. Ada namanya setan sidasim. Iya, sidasim. Nah, kalau rumah tangga ibu sedang tak baik, katakan tak baik itu istilahnya kurang baik, tak sampai cerai-berai bukan. Tapi begitu masuk awak, assalamualaikum, salam. Istri awak pun tinggi di kamar, dah. Makan, tidur, udah bersiapkan. Kan gak enak itu. Bagusan awak ke rumah makan. Makan apa, Pak? Iya, Pak, ya. Lalu ini, Pak, apa ikannya, Pak? Lembutnya luar biasa, wangi. Rumah kita, walah, udah anak 3. Walah, daster ke daster ya, Bu. Pagi awak berangkat kerja, daster. Pulang awak makan jam 12, daster juga. Pulang awak sore jam 4, daster terus. Ya, mandi awak sore, begitu sholat maghrib, sholat isya awak di masjid, pulang awak daster juga. Iya. Itu dia. Jadi sebenarnya perempuan ini, istri kita ini yang perlu diperbanyak bukan duit daster. Ini kan aja daster. Dasternya pun jangan yang mahal-mahal, Pak, yang harga 35.000 aja. Iya. 35. Harga 35.000 aja. Nah, karena beliau itu daster pagi, daster siang, daster sore, daster malam. Itu aja. Paling malas perempuan ibu soleh. Beda kalau dulu kita berhubungan. Waktu masa takorup, wangi kurang wangi. Anak gadis saya, udah dia sabun mandinya wangi, masuk deodoran, masuk lagi nanti minyak wanginya, warna pantas sudah 1 minggu parfummu habis tuh lah. Di dalam itu tak bisa, karena dia juga sudah dewasa, sudah SMA. Jadi begitu juga ibu dulu mendapatkan juga, Pak. Ya, wangi kurang wangi Bapak, wangi kurang wangi ibu. Si Bapak pun begitu habis siap panen sawit, coba-coba kopi yang hitam diboros ini begini. Diboros masuk, masuk tanco dulu Pak ya, zaman dulu kita ya, tanco ya. Iya,
masuk kanco. Ibu pun diambil budak-budak dingin nih yang direndam 3 bulan duluan. Itulah dilem-lemukan ke pipi itu biar putih. Mana ada dulu budak-budak kinclong, mana ada. Budak dingin, beras ditumbuk direndam 3 bulan. Iya betul tak? Kalau umur ibu 40 pasti ibu berat ibu. Nggak cerita paling tinggi berat pipa. Iya. Paling tinggi berat pipa berat ibu. Saya tanda itu karena umur saya sekarang sudah 46. Ya, 46. Saya lahir tahun 76, sekarang 2022, makanya umur saya sekarang 46. Kalau menurut umur Nabi Muhammad, berarti sekitar 14 tahun lagi saya hidup dalam dunia ini. Ya, masih lama lagi. Pak, sabar berapa Pak? Tidak, dia malu. Ini kayaknya cerita panggilan dulu Pak. 52, sedikit lagi 8 tahun lagi itu. Iya. Tunduk-tundukkanlah mataku. Kalau ditengok ini, perempuan ini, mohon maaf, kalau putih dia cantik, kalau hitam dia manis. Pertanyaannya, kalau sudah tua, yang putih ini, hilang cantiknya, tinggal putihnya. Kalau yang hitam, kalau sudah tua, hilang manisnya, tinggal hitamnya. Coba kalau mikirnya itu, yang mana mau diambil? Ya, begitu. Jadi keluarga cenderung agama. Banyak uang bapak, ladang bapak berpuluh-puluh hektar, rumahnya sudah besar, mobilnya sudah cantik. Tolong pikirkan masa depan anak ini. Didiklah anak kita kepada pendidikan agama. Kalau istri kita gampang, kalau sudah senang hatinya, senang kita ajak dia ibadah. Anak-anak kita ini tolong selamatkan. Ya, umur sudah 52. Kalau menurut Nabi Muhammad 60 tahun ataupun 63, berarti 8 tahun lagi. Itulah yang harus digondeng. 8 tahun itu harus pandai baca Quran, harus pandai dia membaca doa Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Ini ada cerita di Kabupaten Siak, di rumah sakit umum. Pas kawan kesana kontrol, satu kamar dengan ibu itu. Ibu itu terbaring dia, nggak ada yang melihat dia. Sementara kawan saya ini pula, ya datanglah keluarganya, datang apanya. Lantas selalu tanya lah kawan saya ini kepada ibu ini, Bu, ibu orang mana? Orang sini, orang Kabupaten Siak. Loh, nggak ada keluarganya, sudah 2 hari bermalam kita begini, nggak pernah ibu datang. Walah nak, anak saya 4. 1 insinyur, 1 sarjana S2, 1 yang lagi sarjana, yang kecil kedokteran gitu. Kalau memang saya tahu begini nasib saya tua, saya tidak akan sekolahkan anak saya tinggi-tinggi, bagus saja sekolah agama, duduk dia di kampung ini menjadi guru ngaji. Itulah jawaban ibu itu. Jadi kepada kita semua, pengenkah kita anak kita menjadi dokter? Pengenkah kita anak kita menjadi polisi, tentara dan sebagainya yang tinggi-tinggi? Tapi bekalilah dia dengan ilmu agama. Itu maksudnya. Kalau kita sudah sakaratul maut, datanglah si adik dari pun si abang, tolonglah pulang kalau mau jumpa dengan ayah. Aduh, nggak bisa, nggak ada cuti. Pasti itu bahasanya. Kalau nggak ada ilmu agamanya, tapi kalau ada ilmu agama, iya siap. Malam ini saya akan berangkat, akan terbang langsung. Itu dia kalau sudah ada ilmu agamanya. Tapi kalau tak ada, dia masih mencintai pekerjaannya daripada kedua orang tuanya. Pikirkan itu. Keluarga harus cenderung agama. Ya. Ini kita kompromi di lupa pengurus sampai jam berapa ini? Ini yang merepet di sedap ini. Sampai selesai. Sampai selesai. Sampai selesai. Ini sekarang jam, saya tadi naik jam 9, dari 15 menit. Ya Ustaz, tak terasa. Kata-kata 15 menit. Kalau Ustaz Somad tadi bahasanya pas 60 katanya ya. Iya. Gas terus, amak ini tua-tua kasihan. Nanti mau kerja lagi besok. Ya.
Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga cenderung agama. Kalau mau hidupnya tenang, sakinah, ya, keluarga itu harus cenderung kepada agama. Cuman pertanyaannya sekarang, sering saya melihat kemana-mana kami safari Ramadan, yang sering tadarus itu ibu-ibu. Kalau Bapak itu kemana? Iya, merokok di luar, mungkin kecapean ya Pak ya. Iya, boleh jadi pun tak pandai ngaji Pak. Iya, yakin ya saya. Nah, jadi, bagaimana lah Ustaz kalau mau mendirikan keluarga sakinah di rumah saya pun tak pandai agama. Kalau sudah begitu nasib, jangan salahkan nasib. Berusahalah untuk berubah. Zaman sekarang ini tak ada mengatakan istilah nggak tahu. Belajar. Murid saya ada di Abdulin itu. Sekarang tinggal di kelompok tani. Sudah beranak 2, anaknya SMA. Orang jadi ikut dengan saya. Tak malu. Sambil dia belajar dari YouTube, sambil belajar dia malah ikut dengan saya. Alhamdulillah sudah bisa baca Quran. Jadi tak ada istilah kata malu-malu. Malulah engkau kepada dirimu sendiri apabila engkau nanti ditanyai oleh munkar wa nangkir. Kalau memang di sini, di dalam manusianya biasa. Tak ada udah malu-malu orang. Tapi pikirkan, untuk menciptakan keluarga sakinah itu, keluarga itu harus cenderung agama, pandai agama. Jangan pula kita mentang-mentang kita suami umur 25, perempuan istri kita umur 35. Ya, itu konsepnya. Yang tua menghormati, menyayangi yang muda menghormati yang tua. Itu dia. Yang muda menghormati yang tua. Nah, selanjutnya, yang nomor 3, harmonis dalam berumah tangga. Nah, ini sering kena. Itu tadi, harmonis dalam berumah tangga. Ya, berkata-kata lembut. Kalau harus kita bisa bedakan mana istri, mana kawan. Ya Pak ya. Mana kawan, mana istri. Jangan nada kita sama dengan bicara sama kawan dengan istri. Itu tak boleh. Tak boleh. Bukan berarti kita takut sama istri Pak kita. Tapi harus dibedakan dia. Perempuan itu sifatnya lembut. Dia mudah tersentuh, gampang menangis. Itu dia. Jadi makanya kepada kita semua bapak-bapak yang hadir di sini, tolonglah bedakan bicara antara istri sama bicara dengan kamu. Jadi, boleh. Kalau tidak nama anak kita si Juli yang paling besar, boleh Mama Juli, boleh. Jangan tahu, tak ada perbedaannya itu Pak. Ya, bedakanlah. Kenapa? Mawaddah itu sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu kata Pak Kuat tadi, ketenangan itu betul. Tapi bagaimana kita mendapatkan ketenangan itu? Ada rumus-rumusnya. Baru kita berjumpa dengan mawaddah. Mawaddah itu casing. Berjumpalah si Ucok dengan si Wati. Pertama tengok-tengokan, casing. Betul? Siapapun kita yang hadir ini takkan mau kita istri kita yang jelek. Betul Pak? Betul. Begitu juga dengan ibu. Ibu takkan mau bersuamikan yang tak ganteng. Betul? Jauh Bu yang mantuk. Iya. Betul juga. Iya, jangan malu-malu. Ibu mau dibina, mau dibina. Jangan malu-malu. Ya, bapak pun tak mau bapak istri bapak yang jelek. Ibu pun begitu juga. Ibu tak mau suami ibu yang tidak ganteng. Casing. Jadi memilih jodoh ini Bu, kalau saya pribadi, entah orang lain, saya doyan dengan perempuan yang putih. Saya belum minta carikan sama kawan gitu, tolong carikan aku cewek yang putih. Dah.
cari akun cewek yang hitam katanya. Ada sawah apa? Apa? Sawah matang, hitam juga gitu. Nah, hitam juga itu. Nah, kuning langsat, hitam juga itu. Lama-lama hitam juga itu. Makanya saya tak mau milihnya itu. Yang saya bilang putih. Saya maaf, jangan ibu tersinggung kalau ibu kulit ibu hitam, jangan. Saya yang pribadi saya. Ya, supaya apa? Supaya tenang. Jadi kalau memang istri kita itu, kalau memang suami kita itu berjalan di hadapan kita, pun kita melihatnya tak tenang, gantilah. Ganti Pak. Iya, ganti. Ganti, iya Bu, itu juga Bu, ibu ganti. Udah. Wah, kalau kejam dari cara merusak di bawah. Iya. Untuk apa ibu rumah tangga kau tak bahagia, tak tenang? Ditaskunu ilaiha agar engkau mencapai ketenangan, itu maksudnya. Kalau memang tak tenang nih, lebih tenang ibu sendiri hidup dengan orang tua, ngapain ibu menikah? Menikah berantakan, sakit hati. Sementara mau kerja, mesin cuci pun tak ada di rumah, mobil cuci orang sekarang sudah tingkat naik, ibu masih begini juga. Masa orang sudah pakai teh, ini ibu begini. Tersiksa. Apa ibu berumah tangga? Ngapain? Berhenti aja ibu berumah tangga, udah selesai. Tak ada miskin bahagia. Bahwa tak ada miskin bahagia. Warahmah itu apa? Ungkapan dalam hati yang tulus keluar sebagai pembuktian cinta itu. Itulah dia. Mohon maaf ayat kalau mengajari, ya. Kalau tadi mawaddah casing, antara casing fisik dan fisik, gaji ke gaji, handphone ke handphone, mobil ke mobil. Kalau sudah warahmah, simbulah cinta yang tulus dari dalam hati. Makanya ketika kita sukses berumah tangga, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, sukses kita punya rumah mewah, punya mobil, punya gaji yang banyak, kita tak ingin untuk menduakannya. Kenapa bisa begitu? Terbayang kita dulu pas gajiku, gajiku cuma 700.000, rokokku saja sudah 350. Kukasihlah istriku setiap hari 7.000 satu hari. Bisa juga ikut digorengnya tahu, makan juga kan. Naik gajiku 2 tahun berikutnya menjadi sekian, kukasihlah dia begini. Bisa ditahankannya juga. Itu yang kita bayangkan. Kalau bapak tengok pula wajah ibu yang sekarang sama cewek yang umur tamat SMA, ya kalah. Jujur aja saya bilang kalah. Tapi kalau bapak tengok ibu dulu, sebelum ibu menikah dengan bapak, ibu tengok dulu, memang ini dulu bunga desa. Istriku ini dulu di tahun itu dia memang bunga desa. Wajar dia sekarang, anaknya sudah 3, kehidupan kami pun pas-pasan. Wajar. Jadi dibayangkanlah itu. Jangan kita terus tidak cerita orang, perempuan banyak, betul. Perempuan itu banyak, betul. Saya bilang perempuan tadi. Ya. Tapi tolong kepada bapak-bapak, ini musuh bapak-bapak. Ya, jangan tolong. Pikirkanlah bakal mau menambah. Ya, baru saja, bapak senyum juga tengok. Ya. Pikirkan. Kalau memang kemampuan bapak hanya cuman berapa lah, bapak tadanya 15 menit, belum bisa pak. Belum bisa. Ya. Kasihan kalau mau menambah. Ini Pak Pengulu tak boleh menyanyi di masjid. Ya. Biasanya kan saya ceramah menyanyi kan. Ini tidak boleh. Yang keempat, hemat dalam belanja. Ya, kalau umpamanya gaji bulan, gaji suami kita 5 juta, dikasihnya kita 3 juta, hemat-hematkanlah Bu. Ini tenggorokan ini kalau bapak ibu turunkan ini macam kuburan. Apa maknanya? Meninggal orang tua kita di tahun 2021 Juni, katakan, contohnya mak saya timbun. Kalaupun pulang saya Juni 2022 itu rata kembali. Entah kemana tanah. Begitu ibu pulang kampung, dia lagi rata lagi, timbun lagi 10 tahun. Begitu pulang tahun berikutnya rata kembali tanah.
Tak kemana dirinya. Artinya apa? Makanan itu cukup hanya sebatas di tenggorokan. Tahu pun masuk, ikan nila pun masuk, asam padeh pun masuk, gulai dabu pun masuk. Ya, tadi apa ya? Sama aja. Makan juga. Ya, siapa yang berlauk dari gulai dabu makan, asam padeh makan juga, tahu makan juga. Ada. Artinya apa? Itu nafsu jangan diperturutkan. Apabila mohon maaf ini tak ada niat saya untuk menyindir. Apabila bapak sedikit makan, tapi sedikit dia makan, tapi sedikit makan. 3 jam sekali makan. Itu dilakukan di dalam badan itu pasti ada jin. Kecuali dia minum botol, wajar. Perutnya lapar saja. Ini dia badannya biasa-biasa saja, tapi 3 jam sekali makan. 3 jam sekali makan. Hati-hati. Itu ada jin di dalam badannya. Ya. Jadi caranya bagaimana Ustaz untuk menghilangkannya? Setiap suapan bacalah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ditelan alhamdulillah. Berarti suap lagi bismillahirrahmanirrahim. Ditelan lagi alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, ditelan alhamdulillah. Insyaallah lama-kelamaan panas tak tahan di lidah. Iya, karena Nabi mengatakan itu makanan yang dimakan dengan membacakan bismillah, setan tak bisa mengikut makan di dalam. Itu ya. Makanya kepada kita semua yang ada di sini, mana tahu ada yang begitu, itulah pelajarannya. Setiap suapan baca bismillah, ditelan alhamdulillah, bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah. Ya, jangan heran aku ni yang makan 6 kali 7 kali satu hari, tapi tidak jadi badan. Di ronsen ke rumah sakit umum tak ada penyakit. Siapa yang makan? Berarti jin. Ya. Jin itu sering bersarang di dalam lambung. Makanya makanan itu diambilnya, makanya perasaan kita selalu haus, lapar. Menengok makanan itu macam kerasuan aja gitu begini, baru tak pernah makan. Orang yang banyak makan, maaf pasti malas ibadah. Kenapa pepatah Melayu mengatakan kau sudah tegang urat perut, kendurlah urat mata. Betul? Kejam kali lah Ustaz ni jangan. Tidak, kenyataan itu Pak. Kenyataan itu. Kalau sudah tegang urat perut, kendurlah urat mata. Itu dia. Udahlah tirulah dulunya. Sia-sialah 60 tahun, 70 tahun dipanggil Allah. Dah. Kemana umur kau gunakan, kata Allah nanti pertanyaan. Kemana umur kau gunakan? Pertama pertanyaan. Daripada kita susah di alam kubur, baru kita susah di atas dunia. Kenapa? Susah di alam kubur, susah di atas dunia, sesusah apa sih? Tapi kalau susah di alam kubur tak ada maaf dan mengetahuan akhir. Marah buka tak bisa menjawab, disambung. Tak ada maaf. Susah kita di sini paling mengantuk-ngantuk. Bangun sholat tahajud Allah. Bismillah. Allah bukan melihat ibadahmu, Allah melihat kemauanmu beribadah. Itu dia. Jangan berharap dengan ibadahmu untuk masuk surga. Ibadah kita cuma sholat 5 waktu, ibadah kita cuma zikir-zikir aja, ibadah kita sementara surga yang mau kita harapkannya secantik-cantik mungkin, seluas-luas mungkin, sungai yang mengalir di bawah begini indahnya, luar biasa. Ada lagi namanya telaga yang bisa diminum takkan haus-haus. Itu yang mau kita harapkan dengan ibadah kita. Tidak. Jangan berharap. Kemauan kita untuk beribadah itulah itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat dosa, mau dicatat oleh malaikat ini raqib wa atid. Mau dicatatnya apa kata Allah? Jangan kau catat dulu. Kenapa ya Allah? Mungkin dia taubat besok pagi. Tak taubat juga. Bagaimana ya Allah dicatat? Jangan kata Allah. Mungkin nanti malam dia taubat. Berbuat dari maksiat malam, mau dicatat jangan kata Allah. Hampirlah hari ini sampai akal khawas. Sampai sakaratul maut. Bagaimana ya Allah? Sudah selesai begini. Tunggu
melihat hatinya. Jangan melihat hati kita. Artinya apa? Jangan berputus asa dari ampunan Allah, itu maksudnya. Karena sudah merasa, aku ini sudah hancur kali ini Ustaz, sudah marah kali aku ini, aduh mami membujak sebujak-bujaknya aku ini. Itu kan putus asa kan? Ya. Tak tahu kita nasib kita ini kemana. Memang setiap umat Islam itu, hamba Allah yang Muslim itu, dia masuk surga. Tergantung amal ibadahnya. Ya, saya Ustaz begini belum tahu lagi saya. Apa yang saya ceramah? Ya, hati dia sekarang. Nah, hati ini hanya Allah yang tahu. Malaikat aja nggak tahu. Malaikat nggak tahu apa hati kita, nggak tahu. Karena mereka di sini aja lihat. Mohon maaf ya kalau memang menggurui. Maaf. Jadi kepada kita semua, jangan terlena dengan permainan dunia ini. Berusaha boleh, bercita-cita boleh, tapi jangan sampai engkau lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Tengok jam. Oke. 20 jam 9.40, 20 lagi. Ya. Yang selanjutnya, yang kelima, saling menutupi aib satu dengan yang lainnya. Ya, hunna libasul lahunna libasul lahu. Ya. Al-Baqarah 187. Jadi suami itulah yang tahu apa cacat istri. Dan istri pun begitu juga. Istrilah yang tahu cacat suami. Jangan ibu begitu jumpa dengan kawan di warung miso kan, suami dari malam begini, begini. Jangan. Si bapak pun jangan begitu juga di warung kopi. 1 jam membahas bisnis, gini, berapa harga sawit, kau turun, bunga mati aku ini, 2 jam kemudian, istri dari malam ya, aku nengoknya begini, ya, jangan Pak. Jangan. Saling menutupi antara suami dan istri. Jangan pernah umbar-umbar aib istri dan juga jangan pernah umbar-umbar aib suami. Ya. Kadang ini pernah sudah saya sampaikan, posisi istri dan suami itu tak tahu dia apa sebenarnya jadi suami. Ya, apa sebenarnya jadi suami. Ya. Ini Pak Ustaz Jamal, kita ada dalam hadis. Ya, yang saya sampaikan ini yang akan datang ini. Saya panjangkan, saya jabarkan suami sama istri. Suami itu huruf pertamanya S, sabar Pak. Seorang suami harus sabar. Ya Pak Kadus, harus sabar. Bapak mau berangkat kerja, sementara jam 5:30 Bapak mau apel, untuk belum siap. Sabar aja Pak, sabar. Ya. Kalau dulu pas korup, kenalan, semua harum, wangi. Sakit gigi pacar kita tuh langsung kita terjun dari Pekanbaru ke Kuala Gasing. Sakit gigi cuma. Ya, kalau sekarang sakit gigi mana? Entah apalah ketawa itu. Memang tahu tak ada yang gosok gigi, memang tahu begitu. Ya, itulah beberapa korup. Dengan yang kenyataan yang sudah menikah. Ya. Jadi apa sebenarnya Ustaz untuk menikah? Untuk menikah itu adalah banyak pahala dapat. 2 rakaat suami mengerjakan sholat sunnah itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat yang dikerjakan lajang. Salah satunya aja. Manfaat menikah itu. Bersedekah siapa yang terutama? Anak dan istri. Nafkah yang kita kasih itu sedekah. Banyak manfaat menikah itu. Jangan bapak pikir aku sudah menikah dengan sekolahnya, aku yang jadi babu, aku jadi kulinya. Oh tidak. Ibu pun begitu. Jangan pula begitu menikah dengan bapak, begitu menikah dengan bapak aku susah, aku kuli, aku beban di rumah ini. Tak bisa aku lagi bergaya, tak bisa aku lagi menggosip apa segala macam. Banyak pahala kok. Banyak pahala. Ya. Jadi suami harus sabar. Itu yang pertama.
Uswah, contoh. Itu tadi keluarga cenderung dengan agama itu sebagai contoh. Suami itu bisa jadi contoh yang baik. Kalau memang kita sudah jadi ayah-ayah, sudah ada anak kita 1 dan 2 dan 3, jangan pernah bapak lagi celana pendek di rumah. Itu contoh kecil. Itu contoh kecil. Bagaimana bapak bisa memerintahkan anak menutup aurat sementara bapak pun membuka aurat? Oh ya Ustaz, anak aku laki-laki semua. Dikatakan hadis itu, barang siapa yang memandang aurat, maka dosa yang menunjukkan aurat itu sebanyak mata memandangnya. Kan begitu ya. Ya, bagaimana engkau bisa memerintahkan anak menutup aurat sementara engkau sendiri tidak menutup aurat? Ibu pun begitu juga. Allah perempuan sama perempuannya, kami anakku saya perempuan semua bebas lah, kami tak berjilbab. Oh tidak salah. Ya. Jadi kita sebagai contoh harus kita mencontohkan menutup aurat supaya anak kita juga ikut menutup aurat. Itu maksudnya. Apa lagi? Amanah. Tadi sabar, baru uswah, contoh, baru amanah. Begitu bapak, aku nikahkan dikau, begini, sah. Dah jadi amanah bapak lah ibu itu. Itulah kredit seumur hidup. Kalau mobil pak cuma 3 tahun, 5 tahun, kan lunas. Ini tidak pak, kalau lunas. Ya, betul pak. Ya, harus amanah kita pak. Anak dan istri itu tanggung jawab kita. Kepada ibu, jangan selalu membebani suami. Jangan meminta sesuatu yang di luar gaji suami. Nanti dia bisa mencuri, bisa korupsi, bisa dia merampok. Jangan. Kalau mau ibu mempunyai harta, celeng dari uang belajar, celeng. Mahabbah, harus kasih sayang. Kita sebagai suami ini harus lembut hati kita untuk menyayangi anak dan istri. I adalah iman. Iman pak, keluarga cenderung agama. Ya, baru terwujud ini binaan sakinah. Kalau apa yang disampaikan pada malam ini bapak hanya menghitung Allah apa pandemu. Kau ustaz, karena ustaznya kau. Coba kalau kau kata ustaz, oh jangan begitu tantangan. Jangan tengok siapa yang menyampaikan, tapi tengok apa yang disampaikan. Ya. Baru kita masuk kepada istri. I adalah ikhlas. Ibu harus ikhlas kepada bapak. Beginilah karakter bapak. Rokoknya 3 bungkus 1 hari. Sempurna pula kayak 25.000, 75.000 untuk dia saja. Ya, gajinya bekerja cuma 200 bu. Ya, anaknya 3. Ibu harus itu ikhlas. Oh, udah inilah suamiku. Oh, udahlah. Dulu pun waktu berpacaran, waktu takoro dia merokok dia. Begitu sudah menikah rupanya, oh dapatlah. Kenyataan lah rupanya, nampaklah rokok bapak 3 bungkus 1 hari. 3 bungkus. Kalau dikumpulkan dari mulai dia merokok, dari mulai nikah sampai beranak 3, sudah dapat akal tunas 1 pak. Bayangkan 75.000 yang 1 hari, 75 begitu buka matahari 3 bungkus, buka matahari 3 bungkus. Coba larang itu, oh begaduh. Jangan larang orang merokok, jangan. Pasal lagi tak batuk bapak itu lantai itu. Biar aja. Kalau sudah batuk, baru di situ ibu menasihatinya, itulah pak, kurang-kurangilah rokok itu. Aku juga tahu. Pelan-pelan ibu masuk. Tengoklah anakmu kecil lagi 3 ini ya, kau udah batuk-batukan, gitu aja bilang ngomongnya. Kalau kau sudah nanti tak ada nanti aku kan nikah lagi ya, aku jadi orang ya. Oh nanti kau tak setia, oh mana mau aku dua-dua kita masuk ke bawah. Ya, jangan ya. Ikhlas ya, baru S itu setia. Dulu bapak ibu temukan kekar badannya. 1 anak masih berotot badannya, masih enak dilihat, masih tampan, kumisnya pun setiap hari Jumat dipilih cukur.
Begitu anak 2, anak 3, kumisnya pun lebih dari bibir. Ini, janggutnya pun panjang begini. Oh, memang inilah suami itu. Setia. Dan selanjutnya ridho. Ridho apapun kejadian karakter suami ibu itu, ibu harus ridho menerimanya. Ridho menerimanya. Ya. Kalau ibu minta maaf, katanya minta pisah, suatu saat nanti setan akan masuk ke si bapak, pasti diucapkannya. Kalau begini pisah aja kita pak. Ya udah, oke, pisah aja. Udah selesai. Ya udah, talak. Jangan diminta, jangan dipancing kami bu. Jadi jangan dipancing. Akhirnya bertengkar sedikit, pisah kita. Udah tak tahan lagi, pisah kita. Oke, dari bapak, oke bisa. Dah, satu. Ya. Yang selanjutnya itu iman. Di suami istri itu harus punya iman yang kokoh. Ya. Kenapa terjadi perselingkuhan? Karena imannya tak ada. Apa yang dicari laki-laki yang selingkuh sama seperti yang di rumah. Begitu juga dengan perempuan. Kenapa dicarinya laki-laki lain sementara suaminya sudah ada? Apa yang dicarinya? Tak ada, sama seperti yang di rumah. Mau apa? Kenapa? Karena tak ada imannya, itu juga terjadi perselingkuhan. Jadi kepada kita semua jagalah itu. Ya, walaupun ada perintah boleh menikahi laki-laki perempuan 1, 2, 3, 4, tapi pikirkan. Ya, kalau untuk membazir aja itu apa? Ya, contoh bapak pasang 2, satu ditaruh di kilo 11, satu di Kuala Gasing. Yang di kilo 11 itu tak siapa sama kawan-kawan dia. Orang bapak lama-lama sama yang tua. Untuk apa? Membazir itu diam-diam dia. Bukan hukum membazir, tahu dosa. Jangan. Ya, yang berikan hawa nafsu. Dan bagi yang belum menikah, cepat-cepat menikah, ya. Jangan pilih-pilih. Pokoknya bisa aja dia digandeng, tak malu membawanya, udah bisa ya. Ya, kepada kawan-kawan yang belum nikah, itulah nasihat saya. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah resep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Ruslan, agak yang tidak begini. Ya, jadi saya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang bukan pada tempatnya. Ya mungkin ini sajalah yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, sesuai dengan saya katakan di awal tadi. Kalau ada ceramah saya yang tak bisa diambil ilmunya, diambil hikmahnya, diambil pelajarannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.